Nah, dengan mempertimbangkan ada faktor orang lain yang akan menerima keputusan ataupun tindakan kita dari hasil pemikiran tersebut, kita akan jauh lebih berhati-hati. Tapi sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang menarik, mungkin Pak Hing boleh jelaskan dulu nih tips yang keempat, Pak Hing. Silakan. Ya? Yes. Nah, ini saya sebut ekologi. Okay. Jadi gini, dalam dunia NLP itu dikenal kata ekologi, yang berarti adalah imbas keputusan kita terhadap orang-orang yang memang relevan atau stakeholder kita lah ya. Nah, jadi gini, kalau kita overthinking, tadi pertanyaan audiens tadi adalah bagaimana efek dari keputusan kita kan. Ya. Nah, saya barusan mengatakan adalah efek dari keputusan kita terhadap mungkin proses yang sedang berlangsung. Nah, sekarang supaya kita tidak overthinking, coba pertimbangkan orang-orang yang memang kita tahu relevan sekali dengan keputusan kita itu. Orang, sekarang saya bicara, orang. Siapa saja stakeholdernya, ya kan? Dan apa saja kira-kira stake atau resiko yang dihadapi oleh mereka kalau kita fail dalam bikin keputusan. Gitu loh. So, tips yang nomor 4 adalah ini. Setelah saya mempertimbangkan tadi, tips 1 adalah ada deadline, tips kedua misalnya kriterianya saya pangkas mungkin sekitar 3, yang ketiga adalah saya harus pede. Kenapa? Keputusan yang saya peroleh memang terbaik saat saya deadline itu. Dan yang keempat, siapa saja imbasnya yang relevan atau penting terhadap siapa saja keputusan saya ini, dan apa saja yang menurut saya akan beresiko untuk mereka kalau saya lewatin itu deadline. Nah, dengan mempertimbangkan ada faktor orang lain yang akan menerima keputusan ataupun tindakan kita dari hasil pemikiran tersebut, kita akan jauh lebih berhati-hati. Sebab bukan cuma imbasnya ke kita doang, tapi ada orang-orang, 1, 2, 3 orang yang sangat relevan dengan keputusan itu. Nah, itu saran yang keempat, tips yang keempat ini, Audrey. Jadi pertimbangkan setiap orang, apa kira-kira kerugian mereka. Ya kan? Apa kira-kira akibat dari overthinkingnya kita terhadap orang-orang ini? Gitu, okay. Itu yang keempat. Orang-orang, para stakeholder di sekitar kita. Gitu. Imbasnya seperti apa ya? Jangan-jangan nanti jadi nurunin profit perusahaan kan? Wow, mengerikan ya Pak Hing. Ngeri banget. Jangan sampai deh jauh-jauh. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Pak Hing, apakah overthinking saya saat ini menjadi reminder ya untuk saya meningkatkan kompetensi, karena saya merasa kompetensi saya nggak relevan, tapi saya kepikiran terus untuk menambah skill-skill lain. Apakah ini bisa jadi hal yang positif juga, Pak Hing, atau seperti apa? Yes, karena gini, benar banget Ibu Regina. Salah satu faktor yang akhirnya membuat kita merasa ini sebenarnya walaupun kadang-kadang bukan overthinking loh. Oke. Kenapa kita tidak berhasil membuat keputusan? Bisa jadi karena satu, saya kekurangan knowledge juga bisa. Ya kan, saya kekurangan data juga bisa, kekurangan skill juga bisa. Ya kekurangan skill juga bisa. Misalnya contoh kayak begini aja. Misalnya begini aja. Saya contoh kekurangan skill ya. Kalau saya pemain bola nih, Audrey. Nah, saya sekarang berada di depan gawang, misalnya aja nih. Tetapi sudutnya itu dari sudut gawang yang saya tidak terbiasa tembak dari situ. Saya tidak punya skill tembakan dari sudut tendangan itu. Nah, di titik itu, saya pasti susah membuat keputusannya gitu loh. Karena saya tidak punya skill untuk nembak dari sudut itu. Nah, makanya saya akhirnya dianggap overthinking oleh pelatih saya. Kok dia muter lagi? Kenapa nggak tembak? Kok dia muter? Karena saya tidak punya skill untuk nembak dari sudut itu. Nah, bukan karena saya nggak mau nembak, skill saya nggak ada. Daripada saya tembak nggak masuk misalnya. Ya kan? Nah, makanya saya dibilang, dasar kamu overthinking. Bisa jadi saya tidak memutuskan karena saya tahu saya tidak punya skill-nya. Jadi Ibu Regina, you have a good point. Gitu. Kadang-kadang itu kalau kita overthinking bisa jadi karena kita tidak punya skill untuk bikin keputusan yang relevan di situ. It's a good point, solid point Ibu Regina, solid point. Dan itu juga bisa jadi feedback untuk saya. Jangan-jangan perlu tambah ilmu kali. Nah, iya benar. Boleh banget. Iya. Boleh. Ini jadi kesempatan untuk upgrade diri lah ya, Ibu Regina. Terima kasih sudah berkomentar. Yes. Oke, ini ada lagi Pak Hing. Saya izin bertanya nih, bicara tentang overthinking, kadang saya suka terlalu memperhatikan dan merasakan orang-orang di sekitar saya gitu, sehingga saya jadi kurang memperhatikan diri saya dan keputusan saya. Nah, ini gimana nih Pak Hing? Ini banyak juga mungkin yang relate ya, seperti Pak Amiruddin.
Pertama-tama Pak Amiruddin, itu tanda Pak Amiruddin orang baik. Yes. Bukan overthinking aja, itu orang baik. Nah, sebetulnya saya bilang sih itu bukan overthinking, oversensitif. Oh, oke. Nah, karena kalau Bapak terlalu mempertimbangkan perasaan orang-orang di sekitar, itu berarti Bapak sebenarnya nggak thinking, Bapak feeling. Oh, oke. Bapak feeling gitu. Nah, itu overfeeling sih Pak, bukan overthinking sih. Nah, kalau saya masuk overthinking, thinking itu rasio Pak. Kalau Bapak memperhatikan feeling orang di sekitar, itu Bapak sudah masuk ke ranah feeling soalnya. Gitu loh. Dan memang di sekitar kita ini terutama dalam hal-hal yang sifatnya kekeluargaan, di tim yang kayaknya family ininya bondingnya kuat banget gitu ya. Ya kedekatan, keakraban, kayak gitu-gitu. Itulah. Nah, kita mau memutuskan sesuatu, kita pakai feeling kebanyakan. Ya kan, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, feeling gue nggak enak nih misalnya. Ya karena tadi itu bukan thinking Pak. Cara terbaiknya Pak, coba Bapak luruskan itu dengan outcome yang sebenarnya saya perlu apa sih? Yang tadi tips nomor 1 itu loh. Ini sebenarnya, misalnya gini, let's say saya ambil yang biasanya pelik buat pebisnis. Misalnya gini, let's say saya mau akhirnya mengurangi, karena saya punya 5 bisnis unit, ternyata di era pandemi karena ordernya kurang, saya harus mengurangi 1 karyawan misalnya, let's say. Ya kan dari saya punya ada 20 orang, 1 harus saya kurangi. Nah, untuk memutuskan ini, saya bisa pakai feeling kan. Dengan mengatakan bahwa, aduh jangan sampai, nggak mungkin bisa deh misalnya. Dan apa yang saya lakukan adalah saya akan lihat outcome-nya dulu. Outcome-nya saya ngapain sih outcome-nya? Outcome-nya itu misalnya adalah, let's say saya pengen kurangi biaya operasional misalnya aja. Ya kan itu outcome-nya, dan deadline harus putuskan lusa misalnya aja. Dan sekarang kita lihat 3 kriteria tadi. Yang penting bagi saya apa sih dalam keputusan? Nah, kalau dalam kriteria itu adalah 1, yang paling penting adalah saya tidak boleh kurangi jumlah orang. Itu berarti saya tidak akan kurangi. Dan saya tidak overthinking itu namanya. Dan saya tidak main feeling. Karena itu adalah kriteria saya nomor 1, tidak boleh dilakukan dengan pengurangan orang. Dan itu sudah kriteria saya soalnya. Tetapi kalau saya 1, 2, 3 tidak ada kategori itu, berarti mengurangi orang itu hasil keputusan berpikir, bukan feeling. Itu. Dan karena otak kita ini jalurnya itu cuma diatur 1. Kalau sedang emosi, rasionya menyingkir. Kalau sedang rasio emosinya menyingkir. Nah, ingat Pak Amiruddin, Bapak begitu ingin buat keputusan bisnis, thinking loh Pak. Thinking. Boleh feeling masuk dalam kategori, tetapi lihat kalau itu tidak masuk dalam 3 top 3 tadi, Bapak tahu bahwa Bapak bisa memutuskan itu. Karena itu bukan top 3-nya misalnya aja. Jadi tips nomor 2 tadi bisa masuk pertimbangan buat Pak Amiruddin. Ya. Oke, Pak Hing, sepertinya sudah hampir habis waktu kita. Nggak kerasa perbincangan kita seru banget, tapi mungkin ada teman-teman ataupun smart listeners yang mendengarkan ini cuma setengah. Jadi mungkin Pak Hing boleh simpulkan nih 4 tips malam hari ini. Silakan. Nah, smart listener kita memang di tiap hari itu kita bikin keputusan sih. Tiap hari itu puluhan keputusan yang harus kita bikinkan. Bahkan keluar rumah itu pakai baju apa sudah decision kan? Yes. Ada yang mau keluar rumah jam 8 sampai jam 8 kurang 5 belum memutuskan mau pakai baju apa. Dan setelah jam 8:05 dia belum keluar rumah. Nah, itu overthinking itu. Nah, jadi jangan keputusan bisnis, keputusan pakai baju aja bisa overthinking. Nah, karena itu supaya mencegah, kasih deadline dan disiplin ke deadline-nya. Dan satu lagi, coba tentukan kriteria. Apa sih top 3 kategori untuk keputusan saya? Nggak usah terlalu banyak kategori. Top 3 aja cukup deh. Biar kita jadi cepat gitu loh. Biar kita jadi, apa ya saya sebutnya, berani. Ya kan? Oh, hari ini harus pakai kaos dan harus warna cerah. Selesai. Kaos cerah pakai. Pluk, selesai kan gitu loh. Nah, harus matching sama sepatu. That's it. Top 3. That's it. Tapi kalau bilang, aduh, tapi kalau hujan gimana? Oh, selesai, panjang banget. Nah, setelah itu yang ketiga, ingat baik-baik manusia itu bikin keputusan itu berdasarkan apapun pertimbangan kita yang terbaik saat deadline. Karena itu beranilah bikin keputusan itu. Berani saja. Karena besok data baru mungkin. Lusa mungkin data baru. Karena itu gunakan deadline, putuskan apapun data terbaik saat deadline. Gitu loh. Nah, ini cara, dan yang keempat, coba pertimbangkan para stakeholder yang memang relevan terhadap keputusan kita. Ingat loh, keputusan kita itu selalu relate kepada orang lain. Karena itu tolong pertimbangkan juga faktor deadline kita dengan kepentingan siapapun, orang-orang penting di balik keputusan itu. Dan mudah-mudahan itu membantu kita untuk disiplin deadline, make decision. Gitu loh.
Oke, semoga ini bisa membantu kita untuk bisa tetap produktif ya, tidak kebanyakan overthinkingnya, tapi juga banyak action yang kita lakukan. Pastinya perbincangan ini Small Listeners akan tersimpan rapi di channel YouTube kami, jadi untuk Anda yang terlewat, boleh saksikan kembali di channel Radio Smart FM.